disadari adik-adik sudah sering berpolitik sebenarnya. Bagaimana nasionalis mereka? Politik itu suatu hal yang berhubungan dengan negara. Kebebasan di sana ada pada kalian untuk memilih calon-calon yang sudah melalui proses tertentu. Sobat muda semuanya, senang sekali kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan bisa hadir ke tengah ruangan Anda, tentu saja dalam kabar update KPU Tabanan. Dan hari ini spesial banget, edisi khusus kita bersama dengan siswa-siswi yang sedang melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah pastinya. Dan satu lagi yang seru, pada kesempatan ini kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan berbagi informasi terkait dengan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, demokrasi, pemilu dan pemilihan. Banyak hal yang akan kita bagi pada kesempatan kali ini. Dan satu lagi yang seru, pada kesempatan ini Ketua KPU Kabupaten Tabanan akan hadir bersama kita dan juga sobat-sobat muda yang siap berbagi bersama kita juga. Tetap terus ya, ikutin bincang-bincang kita, bincang-bincang seru kita di kabar update KPU Tabanan. Baik pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Tabanan, kemudian juga ada sobat muda semuanya yang pastinya siap berbagi bersama kita. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih Pak Ketua KPU Tabanan nih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Munafi Gatra Niki hari ini. Oh, becik mantan ya. Hari ini spesial banget karena kita bersama dengan sobat-sobat muda yang saat ini mengikuti MPLS di SMA. Betul. Seru banget pokoknya. Jadi kita akan siap berbagi informasi ya. Betul. Yes, oke. Dan kemudian saat ini juga saya tidak sendiri. Saya juga bersama dengan sobat-sobat muda yang pastinya sudah jauh-jauh datang ke KPU ya. Oke. Dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal tentang kewarganegaraan, kemudian juga tentang wawasan kebangsaan, kemudian juga tentang demokrasi, pemilu dan pemilihan pastinya. Boleh Pak Weda izin ya? Siap. Saya akan tanya-tanya dulu sama anak-anak ini. Silakan. Bagaimana nasionalis mereka gitu ceritanya ya. Kita ngomongin tentang kewarganegaraan, kita ngomongin tentang wawasan kebangsaan, tapi Pancasila mereka nggak apa. Kita coba dulu ya. Siap. Sebelum Dicek kita dulu ngobrol. Yes, oke. Kita mau tanya nih. Sila ketiga bunyinya apa sih? Persatuan Indonesia. Oke, lolos ya. Ini sih bahasa kita nih, senjata ampuh kita ya untuk ngetes teman-teman sobat muda, tapi yakinlah mereka sudah hafal semuanya karena memang sudah dari kecil ya. Oke, sebelum kita lanjut ini membahas tentang demokrasi, tentang pemilu, pemilihan dan seterusnya, kita mau tanya dulu nih kepada adik-adik kita. Silakan. Boleh ya dulu ya. Oke, sekarang kita mau tanya nih dengan salah satu sobat muda yang sudah datang ke sini ya. Pastinya kita mau tes dulu nih. Ini kita pengen tahu nih pengetahuan kamu tentang politik ya. Kayak apa sih bayangan kamu tentang politik itu? Oh, bayangan saya tentang politik itu ya seperti penjabat DPRD, bupati, wali kota dan sebagainya. Bayangannya seperti itu ya. Oke. Jadi kita mau tanya yang sebelahnya dulu tentang politik nih, bayangan kamu tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya politik itu suatu hal yang berhubungan dengan negara, seperti presiden, DPR, MPR dan sebagainya. Oke, buat adik yang satunya lagi mungkin bisa berbagi informasi dulu. Kalau menurut saya politik itu sama seperti sekarang yang berhubungan dengan suatu pemerintahan di negara kita terutama juga. Oke, tadi itu gambaran teman-teman kita tentang politik. Jadi lumayan banyak juga persepsi dari sobat-sobat muda kita ya, anak muda ini ya. Dan sekarang ini kita ada Bapak Weda di sini juga. Pastinya kalian pengen tahu juga tidak hanya masalah politik saja, tetapi masalah yang lainnya juga ya. Beliau kita hadirkan untuk memberikan pengetahuan buat kita semua, terutama yang siswa-siswi yang saat ini mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi seru banget dan di sini kita akan berbagi nih Pak Weda. Tadi anak-anak sudah ngomongin, kita coba tanya nih pancing tentang politik karena arahnya kan pasti ke situ nih. Nah sekarang mungkin Pak Weda selaku ketua nih berbagi informasi lah kepada anak-anak kita. Ini seperti apa sih sebenarnya pengetahuan politik dan seterusnya. Baik, adik-adik semua dan seluruh pemirsa dimanapun berada, dan dapat kita simpulkan di sini apa yang telah disampaikan oleh adik-adik tadi, bahwa politik itu kaitannya
tanda kutip ya. Jadi politik itu dalam arti sempit bahwa selalu berkaitan dengan pemerintahan kan begitu ya. Apakah itu presiden, apakah itu gubernur, apakah itu bupati kan begitu. Tetapi politik yang dalam arti luas sebenarnya tanpa disadari adik-adik sudah sering berpolitik sebenarnya. Salah satunya itu menghimpun kekuatan dengan ibunya kan, mau beli HP baru kan. Perlu politik juga ya? Berpolitik dulu dengan ibu ya, bagaimana bapak bisa menyetujui untuk beli HP itu secara tidak langsung kan? Secara tidak langsung. Ya, berarti itu mempengaruhi orang untuk bisa mencapai satu tujuan tertentu kan begitu ya. Tapi dalam arti yang positif lah. Itu politiknya. Jadi dalam hal ini adik-adik memang harus perlu belajar banyak terkait dengan politik dan harus sadar bahwa di lingkungan kita hidup itu dengan politik yang positif. Jadi tidak boleh nanti terlepas dari itu, dan kita dalam meningkatkan satu tujuan, mencapai satu tujuan itu harus diimbangi dengan politik apakah itu praktis maupun aktif. Ya pasif ya. Jadi kalau yang praktis itu kita langsung terjun, kalau yang pasif kita itu menikmati dari layar belakang gitu ya, kasarnya begitu ya. Jadi efeknya dari belakang layar kita ikut berperan sebagai politik. Salah satunya itu adalah yang kita bicarakan sekarang ini terkait dengan kepemiluan. Kepemiluan bagaimana anak-anak muda ikut berpartisipasi, karena kalian ini termasuk pemilih yang milenial ya, generasi Z ya. Generasi Z yang terakhir ini ya, generasi yang memang akan menentukan nasib bangsa ke depan ini yang akan datang. Kalau kita ini sudah akan mulai tersisih dalam artian tampuk kepemimpinan akan berada di tangan kalian semua. Jadi sudah paham ya. Jadi politik itu tidak hanya bayangannya tentang apa ya, tentang pemerintahan saja. Ternyata di rumah juga kalian sudah melakukan hal ini sebenarnya, gitu ya. Betul. Jadi ini juga pengetahuan buat teman-teman yang saat ini mengikuti MPLS ya. Jadi ini pengetahuan politik sangat penting sekali. Tadi dibilang seperti dua mata pisau ya. Jadi ini sangat tajam banget. Jadi tergantung kita mau mengarahkan kemana dan seterusnya. Next, sekarang kita hadir di sini juga sekaligus berbagi Pak Weda terkait pengetahuan tentang demokrasi. Pastinya ini pasti ada kaitannya. Nah ini kalau menurut adik-adik sobat muda sebelumnya, mereka kan sudah mendapatkan pengetahuan juga nih. Kita mau korek-korek dulu sama mereka ya. Jadi biar artinya sejauh mana, sejauh mana nih pengetahuannya tentang demokrasi. Sering ngomongin tentang demokrasi gitu ya, tapi nggak tahu apa itu demokrasi ya. Ya, menurut saya demokrasi itu kebebasan pemilihan, kebebasan untuk menentukan arah mana bangsa ini akan berlabuh. Oke, jadi menurut saya demokrasi itu adalah kebebasan untuk kita memilih dan melanjutkan suatu negara ke depannya. Demokrasi itu suatu pengambilan keputusan yang didasarkan kepada masyarakat, dan juga keputusan ini nantinya digunakan kembali untuk rakyat itu sendiri. Oke, tadi kita sudah bincang-bincang dengan sobat muda yang ada di sini. Pastinya mereka punya pengertian tersendiri tentang demokrasi ya. Jadi itulah jawaban mereka. Dan sekarang ini kita mau tanya-tanya sama Pak Weda nih. Pak Weda nih, tentang demokrasi secara umum apa sih sebenarnya? Ini juga pengetahuan buat sobat muda yang ada di rumah ya, yang lagi MPLS ini. Jadi demokrasi itu secara ini kan bahasanya bahasa Latin gitu ya, demos dan kratos gitu ya. Jadi di pemerintahan dari rakyat, kemudian untuk rakyat ya, dikembalikan lagi dan memang oleh rakyat dan untuk rakyat kan begitu ya. Jadi demokrasi ini kan sebenarnya bisa diartikan dalam arti yang luas, tidak harus ke pemerintahan saja seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau di sekolah misalnya kalian itu dalam berdemokrasi salah satunya adalah dalam hal menentukan pilihan terkait dengan pemilihan ketua OSIS misalnya. Itu kalian sudah langsung sebenarnya bisa melaksanakan demokrasi, di mana kebebasan di sana ada pada kalian untuk memilih calon-calon yang sudah melalui proses tertentu. Jadi tidak boleh diarahkan dan lain sebagainya. Kalau itu dipresi, ditekan harus memilih ini, memilih itu, berarti demokrasinya nggak jalan. Jadi secara umum seperti itu. Jadi demokrasi itu di keluarga kecil pun, di rumah nanti anak-anak yang ikut MPLS ya, dan kalian juga ya, di rumah pun dalam menentukan menu makanan misalnya. Ya, kalian kan makan ini, anak-anak mau makan apa hari ini gitu kan. Kan melalui pemilihan ya. Jadi siapa yang paling banyak memilih misalnya lalapan begitu ya. Berarti ya secara demokratis itu akan menjadi pilihan dalam keluarga itu. Jadi ya. Sebenarnya secara bisa diaplikasikan seperti itu. Ya. Betul Bu Ani. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tanpa disadari anak-anak semua itu sudah melaksanakan demokrasi sebenarnya, cuman tanpa sadar mungkin ya. Jadi jangan terlalu ambil pusing ya, ruwet sekali bahwa demokrasi itu adalah bla bla bla, itu textbooknya begitu kan. Tapi pelaksanaannya cukup susah dilaksanakan, tetapi sebenarnya mengalir begitu saja. Dan sekarang kita bisa tahu ya, ternyata tentang politik, demokrasi seperti itu tuh
sesuatu yang memang sering kita lakukan gitu ya. Jadi sering kita lakukan. Luar biasa ini sebenarnya dapat informasi bagus juga nih buat teman-teman juga sobat muda yang saat ini mengikuti MPLS. Nih sekarang kita mau tanya nih Pak Weda. Lanjut aja ya sama Pak Weda ya. Baik. Itu terkait dengan tujuan ya. Tujuan dari demokrasi itu sebenarnya apa sih? Iya, itu tujuan utama kalau dalam pemerintahan itu demokrasi itu dilaksanakan demokrasi itu adalah untuk menentukan pemimpin yang memang betul-betul menjadi pilihan rakyat kan begitu. Jadi rakyat memang sudah melaksanakan demokrasi, salah satunya melaksanakan pemilihan itu sehingga didapatkanlah pemimpin yang qualified. Ya, bahasanya begitu ya. Jadi qualified adalah pemimpin yang betul-betul sudah melalui kualifikasi kemudian menjadi pemilihan yang benar, jadi berintegritas sehingga pemimpin yang ditimbulkan itu, yang muncul nanti pemimpin itulah memang betul-betul dari rakyat sehingga roda pemerintahan itu akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian. Jadi tujuannya memang seperti itu kalau dikaitkan dengan pemerintahan. Nah, kaitannya dengan pendidikan, misalnya kita di sekolah dan lain sebagainya seperti tadi. Jadi tatkala memilih ketua OSIS sudah melalui demokratis sekali, tidak dijagokan oleh gurunya, tidak dijagokan oleh bapak kepala sekolah, ya memang dipilih oleh tim atau panitia dan diajukan, kemudian mereka cakap dalam artian memimpin, merangkul teman dari segala macam etnis, apakah itu agama, apakah itu suku, dan lain sebagainya, mereka bisa merangkul itu semua. Itulah pemimpin yang diharapkan dan itu pemimpin yang lahir dari demokrasi yang baik. Dan ini memang sudah dilaksanakan ya di setiap sekolah. Memang harus ya. Jadi proses pemilihannya pun tidak asal tunjuk lagi. Betul. Dan memang sesuai dengan istilah itu. Artinya demokrasi pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat masuk juga ya. Jadi dipilih oleh masyarakat yang ada di sekolah ya pastinya siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah kemudian kita juga demokrasi ini kan dilaksanakan di hampir setiap negara. Betul. Nah kemudian kalau yang di Indonesia sendiri kita dengar demokrasi Pancasila gitu kan. Pernah dengar nggak? Pernah dong pastinya. Nah ini gimana nih ceritanya? Iya, bisa cerita nggak? Berbagi informasi kepada adik-adik kita. Iya, memang kita selalu dalam berdemokrasi itu tidak terlepas dari Pancasila. Di sila keempat itu memang sudah diatur bahwa memang kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, ini di sini ada bahasa seperti itu sehingga itu tidak boleh lepas. Jadi itulah yang dianut dan di situ sudah merangkul semuanya. Jadi berketuhanan artinya kita beragama, tidak boleh tidak beragama di Indonesia. Jadi ada agama yang memang dipilih sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kita tidak boleh menjelekkan agama lain. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semua orang mempunyai hak yang sama, yang adil untuk bisa menjadi seorang pemimpin di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin secara garis besar yang dimaksud dengan adalah demokrasi Pancasila kan begitu. Jadi itu sudah dari zaman dulu sampai sekarang tetap dipakai karena itu Pancasila merupakan dasar negara yang memang dasar dari negara. Sudah mencakup semuanya aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Banyak ya pengetahuan yang kita bisa dapatkan. Jadi istilah-istilah itu sering kita dengarkan dan penjelasan pemaparan dari Pak Ketua lumayan juga ya. Jadi ini juga perlu diketahui oleh sobat muda semuanya, terutama yang mengikuti MPLS pastinya. Ini sekarang kita ngomongin tentang demokrasi, kemudian juga pasti ada kaitannya dengan pemilihan. Betul. Nah kemudian juga pastinya ada pemilu dong. Pemilu, di Indonesia nih ada pemilu, pemilihan umum. Nah mungkin bisa diceritakan ya terkait dengan kegiatan kepemiluan nih pas kita nih yang betul. Ini. Jadi ini langsung ke substansi nih, ke pemilu ya. Kita ini KPU. Jadi KPU adalah Komisi Pemilihan Umum. Itu satu lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan setiap event pemilihan yang ada di negara ini. Jadi kalian sudah 17 tahun kan? Sudah ya? Akan. 17 tahun kapan ini? Tahun 2021 ini sudah 17 tahun. 17 sudah. Adik sudah akan 17 tahun, berarti hak pilih Anda itu sudah keluar begitu ya. Jadi dalam pemilihan itu baik itu pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan umum dan pemilihan apapun di Indonesia itu diatur dengan batas minimal memilih itu 17 tahun. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Jadi anak-anak juga nanti kita ke SMA juga sudah mohon kepada Bapak Kepala Sekolah ya, lewat Bapak Kepala Sekolah bahwa kita diberikan data siswa yang sudah berumur 17 tahun untuk kita terus update datanya. Jadi setiap bulan kita update melalui pemutaran data itu sehingga nanti bisa dimasukkan sebagai pemilih. Jadi kita melaksanakan pemilihan umum tidak disibukkan dengan pemutaran data lagi karena kita setiap
setiap bulan sudah mutakhirkan data tersebut, termasuk data adik-adik nanti. Tatkala bulan depan berusia 17 tahun, otomatis kami akan masukkan, dan itu akan kita laporkan ke Dinas Catatan Sipil untuk bisa direkam nanti. Nanti kami berharap tokoh-tokoh muda seperti kalian semua, jadi pemilih milenial juga harus aktif dan ikut melaksanakan kesuksesan pemilihan ini. Kenapa? Karena hak kalian itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Karena pemilu ini wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi kalian punya hak, ya, punya hak untuk memilih. Walaupun sebenarnya hak itu tidak dipakai, tetapi negara sudah menggelontorkan banyak anggaran Bu Ani ya untuk menyukseskan pemilihan ini. Yes, bisa kita garis bawahi bahwa syarat sebagai pemilih ini Pak ya. Jadi kan tadi kita ngomongin tentang pemilih karena memang kerjaan kita ya betul. Ngurusi itu ya. Betul. Yes, jadi umurnya 17 tahun. Jadi sebentar lagi kalian mau umur 17 tahun, kemudian juga ada yang sudah juga. Artinya next untuk pemilu ke depan sudah bisa nih. Sudah bisa. Mungkin kita nanti akan dengerin cerita pengalaman pertama kalian menggunakan hak pilihmu. Rasanya gimana gitu pemilu ya. yang akan datang itu tahun 2024 loh. Wah, berarti kalian udah pasti. Ya sudah pasti bisa, sudah pasti bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi anak-anak yang di rumah juga yang menyaksikan ini kan pastinya pasti bisa. Kesempatan ya. Sudah. Jadi walaupun sekarang baru kelas 1 ya belum. Betul. Ya, 2024 sudah 17. Sudah lebih malahan sudah ya. lewat ya. Oke, lanjut berikutnya nih terkait dengan kepemiluan sebenarnya mungkin adik-adik pengen tahu juga ya. Apa sih sebenarnya pentingnya pemilu ya dalam negara demokrasi tersebut? Apa yang dicari sebenarnya? Kenapa harus ada pemilu dan seterusnya? Baik, itu dalam Undang-Undang Dasar Negara kita di Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E itu sudah diatur bahwa DPR, kemudian DPD, kemudian Presiden itu dilaksanakan pemilihan setiap 5 tahun. Artinya setiap 5 tahun sudah menjadi agenda nasional bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun. Ya tujuannya ini adalah salah satu yang penting itulah mengganti pemimpin itu. Jadi setiap 5 tahun mereka itu akan diganti. Ada proses pemilihan tanpa melalui demo, ya akan kadang-kadang ada pemimpin yang tidak mau berhenti kan begitu ya. Jadi ini sudah diatur oleh undang-undang, jadi bahwa setiap 5 tahun mereka akan berhenti, walaupun pada akhirnya dipilih kembali dalam periode yang kedua kan begitu. Jadi artinya apakah itu dibongkar pasang, diganti wakilnya, atau presidennya diganti, atau bupati atau gubernurnya diganti, wakilnya naik dan lain sebagainya. Artinya setiap 5 tahun itu penting, dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Berarti itu sangat penting sekali negara melihat bahwa pemilu itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang dikehendaki oleh masyarakat tanpa melalui kekerasan. Oke, ini ngomongin masalah keikutsertaan ini kaitannya dengan partisipasi pastinya. Iya, betul. Nah, kemudian terkait dengan partisipasi ini kan pastinya penting sekali. Ini kadangkala anak-anak muda nih pada cuek gitu. Iya, jadi betul. Ini juga mungkin ada di antara kalian yang berpikiran males mendingan saya melakukan aktivitas yang lain, apa sih fungsinya buat saya gitu. Kalau juga pemimpinnya itu aja misalnya kayak begitu ya. Atau mungkin pemimpin itu tidak mewakili keinginan saya, jadi mereka sangat tidak bersemangat. Nah sekarang ini mungkin Bapak Weda bisa memberikan informasi kepada anak muda kita ini bahwa partisipasi daripada masyarakat dalam pemilu ini penting untuk menentukan nasib bangsa kita berikutnya. Betul. Jadi partisipasi masyarakat, kami menggarisbawahi di sini adalah anak-anak muda terutama ya. Inilah pendongkrak sebenarnya partisipasi masyarakat. Karena ukuran kita itu sukses tidaknya pemilu, salah satunya yang paling penting elemennya itu adalah partisipasi masyarakat. Ya, walaupun misalnya dari 1.000 masyarakat, itu yang hadir ke TPS hanya 100 orang, tetapi terpilih misalnya si A, si B, itu tidak diatur dalam peraturan bahwa dia tetap akan menjadi seorang pemimpin si A atau si B. Tetapi yang memilih kan hanya 100 orang, dan secara legitimasi dari masyarakat itu kan tidak bagus. Karena apa? 900 orang yang tidak memilih kan begitu. Maka dari itu saya berharap di Tabanan ini memang partisipasinya sangat tinggi. Jadi di seluruh Provinsi Bali Tabanan itu termasuk tinggi, paling tinggi malah ya. Itu ada 82% kemarin ya. Kemudian pada waktu pemilihan bupati kemarin yang tahun 2020 ini. Jadi saya harapkan juga anak-anak semua makin sadar bahwa dengan partisipasi yang makin tinggi itu artinya masyarakat sudah banyak yang menggunakan hak pilihnya. Itu kan penting karena anggaran yang dikeluarkan itu seimbang dengan kehadiran masyarakat di TPS, sehingga pemilih yang terpilih itu pemilih yang memilih pemimpin tersebut, pemimpin yang terpilih tersebut menjadikan pemimpin yang betul-betul legitimasi dari masyarakat, mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Jadi udah dapat bayangan ya, ternyata jadi penting gitu. Dan kami juga mengharapkan nanti anak-anak juga
ikut menjadi penyelenggara. Ya, harapan kita sih seperti itu. Kalau anak-anak muda itu lebih energik ya, karena sekarang semuanya serba digitalisasi. Semua serba digitalisasi. Sekarang pemilihan sebentar lagi 5 menit sudah ketahuan siapa pemenangnya. Kenapa? Era digitalisasi. Oke, luar biasa sekali nih informasi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Tabanan, Bapak Weda, membuka wawasan kita ya. Ternyata begitu pentingnya pemilihan ya. Jadi dalam rangka untuk memilih pemimpin kita ke depan, artinya campur tangan kita tentu saja dengan hak pilih kita pastinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga harapan kita buat sobat-sobat yang saat ini mengikuti MPLS, wawasannya sudah semakin terbuka. Bahwa kalian mempunyai hak pilih yang pastinya harus digunakan sebaik-baiknya ya. Sukses semua nih Bapak Weda. Sama-sama. Luar biasa sekali ya untuk penjelasannya hari ini. Kemudian juga buat sobat muda semuanya ya. Pastinya sudah siap memilih. Sudah siap memilih? Oke, sudah siap katanya. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami bersama Ketua KPU Kabupaten Tabanan, Bapak Weda. Kemudian juga ada sobat muda di sini yang hadir. Berbagi informasi juga buat kita semua. Dan yang jelas kami tunggu feedbacknya. Dan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian juga ingat like dan subscribe. Tetap terus bersama kami di Kabar Update KPU Kabupaten Tabanan.